Jadi instrumen kebijakan fiskal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lufti Meliana. Di sini saya akan membuat video sharing tentang zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Sebenarnya apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengelola besarnya penerimaan dan pengeluaran negara. Setiap tahunnya, pemerintah telah membuat RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk mengetahui atau menjaga perekonomian Indonesia, di mana besarnya pendapatan akan diperhitungkan untuk mengeluarkan besarnya pengeluaran, sehingga tidak akan terjadi surplus maupun defisit. Tujuan utama dari adanya kebijakan fiskal adalah untuk pembangunan ekonomi, di mana diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan masyarakat, keadilan dan kemakmuran masyarakat. Dalam praktek ekonomi modern, pemerintah telah menggunakan mekanisme pasar untuk meningkatkan perekonomian. Namun, dalam penerapannya hanya dapat meningkatkan perekonomian saja, sedangkan tujuan utama dari pemerintah ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan dan keadilan masyarakat. Apabila menggunakan mekanisme pasar ini, maka yang dapat dicapai oleh pemerintah hanya pertumbuhan ekonomi saja, namun keadilan dan kestabilan ekonomi masih belum terjadi atau belum bisa maksimal. Maka pemerintah perlu mengoreksi adanya mekanisme pasar agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kestabilan ekonomi, serta keadilan ekonomi, sehingga tujuan dari kebijakan fiskal ini bisa diterapkan. Untuk memaksimalkan adanya kebijakan fiskal, maka pemerintah memerlukan komponen pendukung. Komponen pendukungnya bisa berupa sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan negara digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada pajak, yang kedua penerimaan yang bukan dari pajak, yang ketiga berasal dari hibah. Pajak di sini digolongkan menjadi 2 bagian, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada individu atau wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Contoh pajak langsung sendiri ada yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak kendaraan bermotor, yang ketiga pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak tidak langsung, pajak yang dibebankan kepada perusahaan atau lembaga. Di sini pajak tidak langsung dibagi menjadi 3 juga. Ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua ada bea masuk dan bea cukai. Yang ketiga ada pajak ekspor. Lalu dari sumber pendapatan yang kedua ada pendapatan yang berasal dari non pajak, berupa keuntungan BUMN, denda, retribusi, terus ada harta yang tidak jelas, tidak ada kepemilikannya, barang sitaan, dan lain-lain. Keuntungan BUMN di sini diperoleh dari perusahaan oligopoli dan perusahaan monopoli yang melakukan kegiatan perekonomian. Karena perusahaan monopoli dan oligopoli tersebut milik negara, maka keuntungannya pun juga akan menjadi milik negara. Terus yang kedua ada denda. Denda di sini merupakan sanksi yang diberikan atas pelanggaran. Dalam hal ini bisa berupa barang sitaan atau pembayaran yang telah disepakati. Apabila denda tersebut berupa barang, maka barangnya akan dilelang terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya akan diberikan kepada negara. Yang selanjutnya adalah retribusi. Retribusi merupakan pungutan yang berkaitan dengan jasa negara. Dalam hal ini, jasa negara yang diberikan seperti jasa layanan perizinan. Selain dari kedua sumber tersebut, pajak dan non-pajak, ada juga sumber yang ketiga, yaitu hibah. Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada negara secara sukarela dan bukan bermaksud untuk memberi pinjaman. Dana yang diberikan secara sukarela ini disalurkan untuk pembangunan perekonomian. Sama penerapan kebijakan fiskal sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam sangat berbeda. Hal ini karena sistem ekonomi konvensional lebih mengacu pada pemulihan keadaan akibat adanya krisis, serta berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Sedangkan apabila
dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal itu diartikan sebagai suatu kewajiban negara untuk memenuhi hak rakyat untuk memperoleh sistem ekonomi yang lebih baik dan memperoleh kesejahteraan. Jadi di dalam ekonomi Islam itu lebih mengacu pada terciptanya penerapan mekanisme distribusi ekonomi yang adil atau pendapatan yang adil, karena permasalahan ekonomi yang sesungguhnya itu terletak pada bagaimana penerapan distribusi pendapatan terjadi di masyarakat secara adil. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut sistem ekonomi Islam itu ada 3. Yang pertama, Islam itu menghendaki adanya kesetaraan ekonomi yang demokrasi dengan didukung adanya prinsip keadilan, di mana kekayaan tidak beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua orang dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh kekayaan yang sama. Jika dilihat dalam sistem ekonomi konvensional, hal ini belum diterapkan karena tujuan utama dari sistem ekonomi konvensional hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, di dalam sistem ekonomi Islam ini juga melarang adanya pembayaran riba atau bunga. Jadi di dalam mekanisme pasarnya tidak ada manipulasi tingkat suku bunga untuk menjaga titik keseimbangan pasar. Untuk yang ketiga, Islam juga berkomitmen untuk membantu ekonomi yang kurang berkembang untuk menyebarkan agama seluas mungkin. Untuk mendukung terciptanya tujuan kebijakan fiskal secara ekonomi Islam, maka perlu adanya komponen atau instrumen yang mendukung adanya kebijakan tersebut. Instrumen kebijakan fiskal secara Islam masih sama dengan instrumen kebijakan fiskal secara konvensional, yaitu segala pengeluaran atau pendapatan pemerintah yang masih berhubungan dengan pajak. Namun dalam hal ini, jika sumber pendapatan dalam konvensional hanya berupa pajak, non-pajak, dan hibah, di dalam sistem ekonomi Islam masih terdiri dari zakat, infak, sedekah, yang kedua dari gominah, yang ketiga dari hibah, yang keempat dari khoroj, yang terakhir dari jizyah. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta sumber pendapatan sistem ekonomi Islam sendiri merupakan komponen utama dalam kebijakan fiskal Islam. Zakat sendiri merupakan kewajiban atas sejumlah harta yang bersifat mengikat, bukan bermaksud anjuran, di mana dikenakan kepada seorang kaum muslimin yang sudah balik berakal dan memiliki harta yang telah mencapai nisabnya. Dalam hal ini, zakat merupakan komponen utama dalam kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam, di mana zakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi kaum muslimin yang sudah mampu. Selain itu, adanya komponen yang bersifat sukarela seperti infak, sedekah, wakaf, dan hibah juga dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi karena dapat menjadi sumber pendapatan negara. Tujuan utama dari kegiatan zakat ini adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan kekayaan yang adil bagi masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu, karena di dalam ekonomi Islam ini menetapkan dengan prinsip keadilan. Di dalam sistem zakat, segala ketentuan tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah. Oleh karena itu, zakat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Dalam hal ini, sistem zakat berusaha meratakan pendapatan antara kaum muslimin yang mengalami surplus atau kelebihan dengan kaum muslimin yang mengalami defisit atau kekurangan, sehingga antar kaum muslimin dapat saling tolong-menolong secara sukarela. Jika hal ini dilakukan secara maksimal, maka akan membantu masyarakat untuk memperoleh haknya, serta pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat, didukung dengan prinsip keadilan yang sudah diterapkan. Dengan adanya pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat serta komponen pendukung lainnya seperti infak, sedekah, hibah, dan wakaf dapat mengatasi masalah ekonomi yang berupa kemiskinan dan pengangguran.
Jika seluruh potensi zakat dapat berjalan secara maksimal, maka negara tidak perlu cenderung bergantung pada utang luar negeri dengan berbasis bunga atau riba untuk menutupi adanya defisit anggaran belanja negara. Karena jika potensi zakat dapat berjalan secara maksimal, maka ekonomi akan cenderung stabil dan terjaga. Karena permasalahan utama dalam krisis ekonomi selama ini berpangkal pada penerapan sistem bunga yang digunakan untuk segala transaksi keuangan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.